Halo Sobat Ava, selamat datang di Avalon Channel. Untuk film yang akan saya review kali ini adalah berjudul Raging Fire yang dibintangi oleh Nicolase dan Donnie Yen. Nama-nama ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita kan? Sebelumnya siapkan dulu minuman atau makanan kesukaan kalian untuk menemani saat santai kalian sambil nonton. Dalam film Raging Fire kali ini, Donnie Yen berperan sebagai inspektur polisi yang bernama Chang Chong Bang yang sudah berkeluarga dan istrinya sedang hamil tua. Dia mempunyai teman yang bernama Inspektur Yao. Mereka bersama-sama akan memecahkan sebuah kasus besar. Mereka memburu seorang penjahat yang bernama Wang Kun yang sudah diawasi selama beberapa tahun. Wang Kun akan melakukan transaksi terlarang dengan geng Vietnam yang bernama Chan Mai pada saat malam harinya. Pada jeda waktu tersebut, Inspektur Chang ditelepon oleh atasannya yang juga adalah temannya yang bernama Bao. Dia diajak untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Tuan Chen. Tuan Chen ini adalah seorang pimpinan polisi di kawasan tempat Inspektur Chang bekerja. Tuan Chen mau minta tolong kepada Inspektur Chang untuk melepaskan anaknya yang telah memukuli anggota polisi, di mana kasus ini ditangani oleh Inspektur Chang dengan imbalan kenaikan jabatan yang selama ini diinginkan oleh Inspektur Chang. Tetapi Inspektur Chang menolaknya karena Inspektur Chang adalah polisi yang lurus dan jujur. 呢度200應該夠晒。唔好意思，我走先。你知道自己做緊咩㗎？我梗係知啦，你知唔知你做緊咩？ Karena Inspektur Chang menolak permintaan Tuan Chen, maka Inspektur Chang tidak diikutkan di dalam aksi penangkapan Wan Kun. Sehingga Inspektur Yao menangani kasus ini sendiri bersama dengan timnya. Dalam aksi penangkapan Wan Kun, Inspektur Yao berada di dalam mobil untuk mengamati dan memberi perintah kepada anak buahnya. Sedangkan timnya menyusup masuk di tempat transaksi tersebut secara diam-diam. Tapi tak disangka-sangka ada segerombol orang yang menyerang geng Vietnam itu dan menghabisinya satu persatu, serta mengambil uang yang dibawa oleh geng Vietnam untuk bertransaksi dengan Wan Kun. Kelompok ini juga mengacaukan sinyal komunikasi polisi, sehingga para polisi tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Melihat situasi ini, Inspektur Yao kemudian ikut masuk di tempat transaksi tersebut. Kelompok orang yang tak dikenal ini juga menghabisi Wang Kun dan anak buahnya serta mengambil barang terlarang narkoba yang akan dijual oleh geng Vietnam. Setelah uang dan barang terlarang didapatkan, mereka juga menyerang polisi. Aksi tembak-menembak dengan polisi pun tak dapat dihindarkan. Pada kejadian tersebut, Inspektur Yao pun akhirnya tewas terbunuh oleh kelompok yang tak dikenal ini. Inspektur Chang yang akhirnya mengetahui lokasi transaksi Wan Kun datang sesegera mungkin ke tempat TKP. Saat tiba di TKP, Inspektur Chang melihat Inspektur Yao sahabatnya yang telah mati terbunuh. Inspektur Chang merasa sangat sedih dan berjanji akan mencari siapa pembunuh sahabatnya tersebut. Setelah kejadian itu, kelompok penyusup tadi bertemu dengan seseorang dan menyerahkan barang terlarang yang sudah mereka ambil dari Wan Kun untuk mendapatkan imbalan. Untuk mencari pelaku pembunuh Inspektur Yao, Inspektur Chang bersama dengan timnya kerap melakukan penyisiran di tempat hiburan malam untuk mencari jejak barang terlarang Wan Kun yang telah hilang pada kejadian naas malam itu. Di sisi lain, kelompok penjahat yang dikepalai oleh seseorang bernama Ao, mereka bersembunyi agar tidak dapat dilacak oleh polisi. Ao sebenarnya adalah sahabat dari Inspektur Chang yang mereka sering berkumpul dan bermain bersama. Hingga suatu saat, Ao dan Chang mendapatkan tugas dari Si Tu Che. Pada saat menjalankan tugas, Ao berbuat kesalahan yang fatal. Kesalahan yang dilakukan oleh Ao yaitu telah menghabisi orang yang diinterogasinya yang bernama Kola. Tetapi hal ini dia lakukan karena adanya perintah dari atasannya yang bernama Si Tu Che. Jie mau menyelamatkan seorang pengusaha bernama Ho Chao Tang yang telah diculik, dan penculik tersebut bernama Kola dan Wan Kun.
Inspektur Zhang terus merazia tempat hiburan malam dan akhirnya menemukan barang terlarang yang diambil dari Wan Kun. Barang tersebut disebarkan oleh seseorang penjahat yang bernama Meng Kui. Untuk mendapatkan nama siapa sebenarnya pelaku pembunuh Inspektur Yao, Inspektur Zhang mendatangi kediaman Meng Kui seorang diri. Dia tidak mau timnya ikut terlibat dalam hal ini, karena tidak adanya surat tugas dari atasannya. Aksi perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Pada saat Inspektur Zhang mengejar Meng Kui, tiba-tiba di persimpangan jalan muncul sebuah mobil yang melaju sangat kencang dan menabrak Meng Kui hingga mati di tempat. Dan ternyata untuk pelaku penabrakan itu adalah salah satu orang dari kelompok Ao. Keesokan harinya, Inspektur Zhang pergi berziarah ke makam temannya. Tapi tanpa disengaja, dia bertemu langsung dengan Ao dan kelompoknya. Di sana, Zhang berbincang-bincang dengan Ao tentang masalah kematian Inspektur Yao sebentar. Selesai pertemuan itu, Inspektur Zhang teringat akan masa lalunya. Pada waktu itu, Inspektur Zhang jujur menjawab pertanyaan pengacara jikalau Inspektur Zhang melihat Ao melakukan kekerasan. Karena perkataan jujur itulah, Ao dan kelompoknya masuk ke dalam penjara. Pada malam harinya, Gongxi pergi bersenang-senang dengan kekasihnya di tempat hiburan malam dan memberikan jam tangan yang dia ambil dari Wang Kun untuk diberikan kepada kekasihnya. Setelah menghabiskan malam dengan bersenang-senang, Gongxi mendapati jikalau kekasihnya mempunyai kekasih yang lain alias selingkuhan. Selain itu, Gongxi juga dihina-hina oleh kekasihnya. Karena hinaan itu, Gongxi sangat marah dan kemudian menghabisi kekasihnya. Setelah kejadian itu, polisi menemukan kalau jam tangan yang ada pada mayat wanita tersebut adalah jam tangan yang dimiliki oleh Wan Kun. Dari situlah polisi kemudian menyelidiki dan mengetahui bahwa wanita tersebut terakhir bersama dengan Gongxi yang merupakan salah satu dari kelompok Ao. Dari petunjuk jam tangan tersebut, kemudian Inspektur Zhang dan timnya mengejar dan mengawasi pergerakan dari kelompok Ao. Inspektur Zhang berusaha untuk mengejar Ao, tetapi usaha itu tidak berhasil. Pada akhirnya, yang berhasil mereka tangkap adalah salah satu anak buah Ao yang bernama Ahwa, dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Karena aksi mereka sudah diketahui oleh polisi, Ao sangat marah besar dan menghabisi Gongxi dengan tangannya sendiri. Untuk membalas rasa sakit hatinya, Ao menyuruh Bao Zhu untuk menculik mantan atasan mereka saat di kepolisian, yaitu Si Tucie. Di sisi lainnya, Inspektur Zhang berkoordinasi dengan timnya untuk menangkap Ao dan kelompoknya. Tetapi atasan Inspektur Zhang tidak mau kalau Inspektur Zhang menangani kasus ini, karena kasus ini sudah banyak menewaskan teman-teman polisi. Tetapi Inspektur Zhang menolaknya dan tetap mau menyelesaikan kasus ini. Tiba-tiba, Ao datang ke kantor polisi untuk membuat laporan dan mengulur waktu. Karena Si Tucie, mereka suruh untuk mendatangi istri Inspektur Zhang yang sedang mengajar balet. Sedangkan di leher Si Tucie tersebut terdapat sebuah bom yang dimana terdapat alat kontrol yang tersambung dengan urat nadi. Pada kejadian itu, mau tidak mau Inspektur Zhang menyelamatkan istrinya dengan melanggar arahan atasan, serta menembak tim yang bertugas pada saat itu. Di saat Inspektur Zhang akan menjinakkan bom, kepala polisi memberikan instruksi untuk menembak Si Tucie agar bom tersebut bisa berhenti. Tetapi siapa sangka, bom tersebut tetap menyala dan meledak setelah Si Tucie ditembak, sampai hampir membuat Inspektur Zhang dan istrinya menjadi korban dalam peristiwa pengeboman itu. Karena hal itu, Inspektur Zhang terancam akan diberhentikan dari kepolisian. Tetapi karena mendengarkan penjelasan yang logis dari Inspektur Zhang, tim investigasi polisi memberikan kesempatan 1x24 jam untuk menangkap pelaku pembuat bom tersebut. Setelah dilepaskan, Inspektur Zhang mendatangi tempat terjadinya pembunuhan. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ada salah satu korban yang merupakan manajer dari Bank Fortune, di mana pemilik bank tersebut adalah Ho Chaotang, pengusaha yang telah diselamatkan oleh Ao 4 tahun yang lalu. Ao berencana akan menghabisi Ho Chaotang untuk membalaskan dendamnya, dan harapan itu pun tercapai.
Ao berhasil merampok Bank Fortune, sedangkan untuk Ho Chow Tang ditembak hingga tewas di tempat. Inspektur Zhang bergegas mendatangi Bank Fortune dan terjadilah aksi tembak-menembak. Inspektur Zhang berhasil membuat keadaan Ao terjepit dan kehilangan satu persatu anggota kelompoknya. Inspektur Zhang pada akhirnya berhadapan 1 lawan 1 dengan Ao di sebuah bangunan yang sudah tidak terawat. Inspektur Zhang mengatakan pada Ao untuk menyerah dan menyerahkan diri. Tetapi Ao tetap bertahan dan berusaha menyerang Inspektur Zhang. Tim regu tembak pun tiba, dan akhirnya Ao lebih memilih untuk bunuh diri daripada masuk penjara lagi. Begitulah akhir dari cerita ini. Film ini sangat seru untuk ditonton. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya Sobat Hafa. Dan jangan lupa komen, share, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. See you in the next video. Ciao.